Ada yang di. Ini titipan melon kan ngeterke melon. Iya. Santai. Neng kene tak kayak gewedan. Ngatur nuwun ya. Ngatur nuwun ya Mas Dan. Enak loh. Jos. Oh, tak kayak gimana? Apa ki? Wah. Lur, hari ini aku lagi dapat kerjaan bantu panen melon. Lokasinya ada di Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Seger-seger ya, Lur. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Melon yang tak panen ini jenisnya sweet lavender, Lur. Bukan cuma tampilannya yang menarik, tapi jenis melon ini digadang-gadang jadi favorit karena rasanya manis dengan daya simpan yang cukup lama. Lur, kalau pas diketuk gini suaranya nyaring, tandanya melon udah siap dipanen yo. Suara ini menandakan bahwa daging buahnya sudah terisi penuh dan gak kopong. Melon dipanen hari ke-70 dengan menyisakan sedikit tangkai buahnya aja. Supaya kualitas melonnya terjaga dan gak cepet busuk. Soalnya tangkai yang tersisa ini bisa membantu mencegah masuknya bakteri atau jamur. Nyoba boleh nggak? Boleh, silahkan dicoba. Bedakan dengan melon-melon yang ada di pasar. Yang enak yang gimana, Mbah? Yang sudah tua, yang natnya. Aku jadi penasaran, opo rasane sesuai namanya. Oh ini, batikannya? Ya, betul sekali. Batikannya yang Ya, tebel atau yang tipis? batikannya yang tebel. Oh yang tebel? Ya, Kayak gini nih? ya. Ini nih? Betul. Oh. Suaranya dikupas tuh, Pak. Krosek. Riak. Oh. Ya. Suaranya renyah banget, Lur. Menggoda iman untuk segera ditelan. Manis banget. Mantap. Kok yang di pasar-pasar itu biasanya ada agak anyep-anyep. Anyep lembek. Oh, Ya, ini kalau udah manis, crunchy. Crunchy. Crispy. Maafkan kebiasaanku ya, Lur. Kalau emang udah enak, jadi susah berhentinya. Kerja lagi, Lur. Setelah panen selesai, aku masih harus bersihkan sampah sisa daun dan batang melon. Habis panen langsung ya? Langsung dibuang semua? Bersihkan, kemudian disterilisasi, tanam kembali. Daun dan ranting melon dibuang karena sudah gak berfungsi lagi. Kalau dibiarin malah jadi tempat berkembangnya bakteri dan hama, Lur. Wah, ketoke jika pembelinya wis dateng. Dan ditimbang biar cepat-cepat dibawa ke pasar buah, Lur. Nih, Bos. Dol nih buat kamu nih, bawa pulang ya. Buat aku? Iya nih. Wah, makasih, Mbak ya. Iya sama-sama. Ya. Udah aku pamit, Mbak. Ya makasih. Mas, tak tinggal sih, Mas ya. Oh, oke. Siap, Ini siap. mau ngolah ini melon nih. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Ya. Dibantu, nggih. Ya. Siap, siap. Bikin apa yo? Sesuai inovasi, masih mantep lah. Masa apa yo? Ada yang di. Iki lagi bingung. Dapat melon mau masak apa? Gorene wendul, bukan ini Dul. Ndak, Ding. Ini titipan melon kan ngeterke melon. Ah, mereka lagi. Mampir kini sih wae. Tapi melonnya nggak dianu loh ini kon ngeterke loh ini. Lu gose. Iya. Ora tak pek. Alah. Wis nunggu to, wis kuwi. Santai. Neng kene tak kayak gewedan. Oke. Oh, iya. Tenang.
Bener iki ikhlas. Ojo, soalnya tenang. Tapi melonnya nggak di anu loh ini. Kalau keraketan siji kok dulu. Lah iki titipan deh. Kata si mbokku, gak boleh terlalu berburuk sangka. Sopo ngerti mereka emang bener-bener baik menyegarkan kerongkonganku, ya sudah gersang ini. Iki jeruk kue spesial dul. Tak kayak spesial, tenang. Kowe ngelak toh. Formula kowe ado. Strawberry khusus nggo kowe. Wah, matur nuwun ya. Matur nuwun ya Mas Dan. Tapi melonnya tinggal siji. Matur tenan Mas Dan iki titipan. Tosi. Strawberry Diombe spesial. sik. Ngelak. Tapi kok Enak loh. Jas, Seger ya. enak apa ora kok meneng bae. enak-enak. Bar Strawberry Tegalan. Apa iya aku lagi terjangkit penyakit super flu yang lagi viral itu? Kok aku gak ngerasain stroberinya yo? Ya, iki stroberi ya. Oh tak kayak gimana? Apa ki? Wah, pantesan. Strawberry rasa ya. Anyep. Ya pusing aku lebih ya lagi. Bener toh firasatku, dua orang usil ini gak bakal sebaik ini sama aku. Aku lo mbak Apusi mama. Oh, iki lho, iki titipan terke wong. Jangan. Ora iki melone ora. Kok marah-marah terus sih? Iki lho, Mbak. Kau usah nangis dong. Aku dihapusi jari tiga wedang strawberry. Jebol banyu putih. Strawberry dol. Kamu apes banget sih, Dul. Lah iya. Gak apa-apa, Dul. Ini melon mau dirampok lho aku. Nangis. Wis. Yo supaya ora kancane. Ya wis ayo, Dul. Untung Mbak Sevi mau bantuin siapin bahan juga. Ada santan, tepung beras, dan tapioka, garam, gula, dan wijen hitam. Melonnya sendiri dieksekusi secara apik sama Mbak Sevi. Setelah dikupas, diambil bagian dagingnya aja. Karena mau diolah jadi selai, melonnya diparut kasar yo lur. Sedangkan aku lagi nyiapkan kulitnya nagasari. Santan, gula, dan garam dicampurin sama tepung beras. Aduk pelan sampai gak ada bagian yang masih menggumpal. Kalau wis tercampur merata, langsung masak di atas api lur. Pakai api kecil aja yo, sambil terus diaduk biar gak gosong di bagian bawahnya. Kalau adonannya wis menyatu kayak gini, masukin tepung tapiokanya. Biar ada tekstur kenyal dan sedikit elastis lur. Karena pengen bikin bentuk yang seger-seger kayak semangka, aku pakai 3 warna ya lur. Jadi pakai warna merah, hijau, dan satunya lagi dibiarkan tanpa pewarna tambahan. Ketiganya langsung dimasukkan ke masing-masing plastik segitiga. Mbak, adonannya udah jadi, udah tak warnain sekalian, wis tak plastikisan. Ya, Dul, tinggal aja dulu. Ntar aku terusin ya. Oh ya dah, gitu Aku Mbak. nerusin mari dulu ya. Yaudah, tak tinggal dulu ya Pak ya. Bentuk memanjang kayak bikin ketuk lindri ya Mbak. Jangan lupa lapisi sama daun pisang yang udah diolesin minyak. Kalau wis banyak parutan melon dan adonan kulitnya, bisa langsung dimatangkan. Melon yang wis hancur dimasak pakai api gak terlalu besar. Karena rasanya wis manis, makanya Mbak Sevi gak nambahin banyak gula lur. Biar rasanya gak giung alias bikin milu. Tambahin sedikit maizena supaya teksturnya sedikit mengental. Selanjutnya, kulit nagasari yang harus dikukus.
Gak perlu lama-lama, cuma 10 menitan aja atau sampai warnanya berubah sedikit menggelap. Sekarang tunggu sedikit dingin dan kasih selai melon di bagian tengahnya. Terakhir, gulung pelan yo mbak. Nah, begini nih hasilnya setelah ditaburi wijen hitam. Jadi gak kelihatan Nagasari pada umumnya ya lur. Lur, ngomongin tentang Nagasari, diyakini kue ini udah ada sejak masa kerajaan Mataram kuno, sekitar abad ke-8 sampai ke-17. Kata naga sering dikaitkan dengan simbol kemakmuran dan kesakralan dalam budaya Jawa. Kalau kata sari artinya inti atau yang terbaik. Gak heran kalau kue ini sering dimaknai sebagai kue yang berisi inti pilihan, yaitu pisang yang pada masa lalu dianggap buah bernilai tinggi dan gak selalu tersedia setiap hari. Gak pakai lama, sikat yuk Mbak Sevi. Nah, Nogosari biasanya kan- melon iya, yo. Biasanya tuh kalau orang Jawa itu kan pakai pisang. Kali ini diinovasi sama melon. Kita coba Bentuknya ya. api Mbak, Iya. kenyal-kenyal. Enak banget ya. Lembut. Terus isiannya melonnya itu juga manisnya pas banget. Pas di lidah. Inovasi Nagasari berisi selai melon ini menghadirkan perpaduan rasa yang unik dan menyegarkan. Tampilannya yang cantik berhasil memanjakan mata sekaligus lidah. Teh, ini udah hari teh ya, udah tuan ya. Ya Dol, itu udah matang. Tik Dol. Yang sebelah sini kan ada isinya nih ya. Ya, yang paling bawah. Ya, ke sana tuh masih muda katanya. Iya nih, kayaknya yang udah mateng. Hati-hati ya Mas Gunul. Oh ya. Ambil yang matang aja, yang paling bawah. Oke Teh Anis, tunggu di sini yo. Aku tak manjat ke sana, ambil cangkalengnya. Sudah menjadi kebiasaan di mana ada pohon aren, biasanya ya sudah ada tangga tunggal untuk memanjatnya. Meski begitu, aku kudu tetap hati-hati. Melenceng dikit aja, ya bisa berabe. Aku harus mengikat cangkaleng yang akan dipetik. Ya Dul, terus Dul, turunin Dul. Gunanya supaya nggak jatuh menimpa yang di bawah. Dikit lagi. Nah, tugas Teh Anis menangkap cangkaleng yang aku petik. Teh, udah cukup belum teh? Udah cukup Dul, udah banyak itu. Oh ya ya. Teh Anis juga meminta aku untuk mengambil beberapa buah aren untuk diolah. Jadi, aku hanya mengambil seperlunya saja. Kayaknya sih segini cukup. Ini mau dibikin es teh? Bukan Dul, ini kita bikin sayur lodeh. Oh mau sayur? Iya, kita bikin ntar di rumah ya Dul. Asik nih. Wah, Satu, dua. jadi lodeh. Kayak apa rasanya ya? Jadi pengen buru-buru pulang, biar cepat diolah cangkalingnya.
Saya rebus dulu ya kolang-kalingnya. Dul, sok. Rebus dulu. Saya mau nyiapin bumbunya dulu ya, Dul. Oh ya teh. Paling enak, yo langsung makan yo. Padahal lumayan panjang prosesnya. Ngupasnya juga repot. Cangkaling termasuk buah beracun. Kalau getahnya mengenai permukaan kulit, bisa menyebabkan gatal-gatal dengan sensasi rasa panas. Makanya sebelum dikupas, cangkaling direbus untuk menghilangkan getahnya. Untuk cangkaling sebanyak ini harus dimasak sampai 2 jam. Nah, kalau airnya sudah berubah coklat kehitaman, tandanya racun sudah keluar dan cangkaling sudah matang. Makan cangkaling yang belum benar-benar matang juga sama berbahayanya dengan kena getahnya loh. Bisa gatal-gatal sekujur tubuh. Tuh, itu udah ada yang matang. Gini Kang? Nah, itu udah matang tuh kayaknya. Udah diangkat nih? Ah, kita kupas aja yuk sana. Yuk. Setelah direbus, tekstur kulit buah cangkaling melunak yo, jadi lebih mudah untuk mengupasnya. Tinggal dibelah, lalu congkel buah di dalamnya. Oh iya, kalau direndam air seperti ini, bisa menjaga tekstur cangkaling tetap kenyal. Selain itu juga mencegah timbulnya rasa kecut pada cangkaling. Bumbu-bumbu untuk membuat lolodehan sudah siap. Bawang putih, bawang merah, kemiri dan garam diulek sampai halus. Selain memberi cita rasa agak manis, kemiri berfungsi sebagai pengental pada masakan berkuah. Nah, kalau mau pedas, yo tinggal tambah cabai rawit sesuka hati. Tapi inget, kalau kepedasan ditanggung sendiri. Oh iya, jangan lupa tambahkan jahe dan cikur alias kencur. Ini termasuk bumbu utama lolodehan khas Sunda. Namanya sayur lodeh, pasti bersantan. Santannya harus dari kelapa tua. Soalnya pasti santannya banyak dan lebih gurih. Dalam santan juga mengandung fosfor yang baik untuk menjaga kesehatan tulang. Irisan cabai hijau juga ditambahkan untuk menambah selera. Tumis bumbu ulek dalam minyak panas. Oseng terus sampai aroma harum bumbu tercium. Lalu tambahkan santan. Teh, ini teh kolang-kalingnya teh. Oh iya, Dul. Makasih ya, Dul. Sayuran lain seperti wortel juga bisa ditambahkan yo, sesuai selera wae. Kemudian cangkalingnya dimasukkan secukupnya saja. Terus tunggu sampai kuahnya mendidih. Oh iya, biar seger pakai juga irisan tomat. Jangan lupa icip lagi rasanya. Kalau sudah pas, tinggal angkat deh.
Waduh, menggiurkan banget tampilannya. Jadi tambah lapar. Sepiring nasi ditambah sayur lolodehan cangkaling, apalagi disantap selagi hangat. Rasanya nggak nahan, jadi pengen nambah lagi. Kuahnya gurih kental, ditambah sensasi kenyal cangkalingnya, mantap wis pokoknya. Nggak cuma enak, cangkaling juga kayak manfaat loh. Kandungan serat cangkaling yang tinggi mencegah sembelit. Yang spesial nih, kandungan gelatinnya membuat perut lebih mudah kenyang. Hoi! Sopo kuwi terpereken dhuwur kuwi? Medhon! Kula Pak, gundul Pak. Gak ketuk iki. Ana Mas Gundul. Ayo tolong Mas Gundul ayo. Ayo, pura-pura nangis yo. Ayo. Waduh, kok ada suara orang nangis ya? Wadalah, anak-anak toh yang nangis. Bikin aku takut aja. Le, ngopo nangis nang kono le? Harga Mbak Jengkol anu Mas kurang dawa getare. Ngono we nangis loh. Oh, anak-anak gak kreatif. Padahal bisa minta tolong orang, malah nangis. Dek, entar ningsar ya. Engko lupa ya. Mas, sekisar piro Mas? Yo bener yo. Kuwi sekidal kuwi. Aku njaluk lo gak dibagai lo. Nek. Yo aduh. Mas, ana satu kupon. Ayo cepet. Ayo cepet. Hoi! Sopo kuwi terpereken dhuwur kuwi? Medhon! Kula Pak, gundul Pak. Kuwi donyane wong dipepeki jengkol kuwi regane larang jare. Lho bocah-bocah mau tempu di Pak? Ayo mbah wis ora roh, iki jengkol kuwi mbok peki kabeh iki piye karepe? Waduh, bahaya iki. Ternyata anak-anak sekarang jauh lebih kreatif, Lur. Aku sampai kena keisengan mereka. Ayo medhon. Karepmu piye iki jengkol regane larang. Sabar Pak, sabar. Tak jelas kiri, sabar. Iki mau ki aku lewat ono bocah-bocah nangis, Pak. Jare arep jengkol ora iso, gak gaduk. Ayo ora terus ngono kuwi nyolong nggone tanggane. Lah aku ora ngerti. Pak. Alah, japusi bocah-bocah aku berarti. Kowe ketok ayo pinter meneh. Ayo nakno tajak ngepeki jengkolku engko dikekne Mbak Data ben dingge masakan ya. Ayo mlaku. Ya, Pak. Ayo. Selamat. Si bapak masih mau dengar penjelasan aku. Sebagai permintaan maafku, aku bantu bapak panen jengkol deh. Iki wite, Pak. Yo iki peki kabeh ya. Wakeh banget kro entar dipeneki. Gede lho Pak wite, Pak. Ora apa-apa iki jengkole enak-enak kuwi. Pesik ya, tak tinggal dolan mrono aku. Oh iya, Pak. Peki rempoke. Tumbuhan khas dari Asia Tenggara ini salah satu makanan favoritku, Lur. Di desa Karanggubito, Ngawi, banyak tumbuh pohon jengkol, Lur. Menanam pohon jengkol banyak untungnya, Lur. Setahun aja bisa panen sampai 2 kali. Pohon jengkol juga masih produktif sampai usia 30 tahun. Jengkol yang kupanen bukan cuma yang berusia tua, tapi juga jengkol muda. Biasanya untuk dijadikan lalapan.
Mbak Data, disuruh ngantor jengkol ini, Mbak. Oh iya, Ndul. Minta tolong dikupas, direbus, setelah itu dipotong kecil-kecil ya, Ndul. Oh, iya, Mbak. Makasih, Ndul. Iya, Mbak. Jengkol biasanya kan hanya dimasak jadi lauk, seperti semur dan sambal balado. Nah, kali ini beda. Mbak Data dibantu aku bakal olah jengkol jadi makanan manis yang lagi banyak dijual di mana-mana, yaitu kroffel. Selesai dikupas, jengkol akan langsung kita rebus. Merebus jengkol bukan cuma bikin daging jengkol jadi empuk, tapi juga mengurangi baunya, Lur. Nah, udah cukup empuk iki, Lur. Sesudah ini, langsung aja kita iris tipis-tipis yo. Yang kita iris kecil-kecil ini akan kita jadikan topping untuk kroffel. Kalau sudah banyak gini, barulah kita sangrai, Lur. Jadi ini nanti akan mirip kacang kanari. Sambil menunggu kering jengkolnya, kita lihat persiapan memasaknya dulu yuk. Mbak, ini Mbak, jengkolnya Mbak yang udah direbus sama yang udah disangrai, Mbak. Oke, makasih, Ndul. Oh, ya, Mbak. Untuk membuat kroffel, pertama campur ragi dan gula secukupnya dengan susu hangat. Aduk sampai merata, lalu diamkan sejenak hingga mengembang. Nah, bener mengembang toh, Lur? Baru deh, sekarang tambahkan tepung terigu. Pelan-pelan menuangnya sambil terus diaduk sampai tercipta adonan yang kalis, Lur. Selain sebagai topping, gak lengkap rasanya kalau jengkolnya gak dijadikan isian kroffelnya. Jengkol yang sudah direbus akan langsung diiris tipis-tipis juga ya, Lur. Lalu campur bersama adonan yang hampir menjadi kalis ini, Lur. Aduk sampai jengkol merata dalam adonan. Semakin lama, semakin berat adonannya, Lur. Kalau sudah kalis gini, sekarang diamkan adonan kurang lebih 1 jam sampai adonan mengembang. Bukan sulap, bukan sihir. Adonan cukup dicuekin. Ini hasilnya. Bisa mengembang toh. Sekarang tinggal pipihkan adonannya, Lur. Pakai botol air bisa kok, Lur. Sampai setipis mungkin ya, Lur. Udah tipis nih. Sekarang tinggal dibagi 4 bagian. Lalu oleskan mentega secara merata. Lalu ditumpuk menjadi satu. Inilah alasannya harus tipis mungkin, Lur. Sesuai dengan adonan croissant. Udah numpuk, barulah dilipat dengan ukuran kurang lebih 8 cm. Diamkan lagi hingga adonan mengembang kurang lebih setengah jam, Lur. Ternyata bikin kroffel iki mesti sabar-sabar yo. Rapopo, yang penting enak. Sesudah mengembang, kita pipihkan lagi, Lur. Tapi kali ini mempipihkannya memanjang aja yo. Barulah kita potong-potong berbentuk segitiga sesuai keinginan aja, Lur. Barulah digulung hingga berbentuk mirip roti croissant. Cantik toh hasilnya, Lur. Kroffel itu sebenarnya perpaduan antara croissant dan waffle. Makanya namanya kroffel. Pertama kali dipopulerkan di negara Korea Selatan, Lur. Mbak, tak goning dapur ya. Karena bener mateng ya, tak beresannya sih. Wis, gak ada nunggu lagi, Lur. Sekarang kita langsung ke dapur untuk memanggang. Saat memanggang, dibolak-balik ya, Lur, supaya panas cetakannya merata. Wah, sesuai dengan yang banyak dijual ya, Lur. Saat memanggang pun aroma khas dari jengkol semriwing. Enak banget.
Iki lur, kroffel jengkolnya. Mantep toh lur. Biar makin enak, siram dengan madu. Ojo lali topping jengkolnya, langsung ditabur di atas kroffelnya. Menggiurkan banget yo. Yuk, langsung kita makan aja lur. Waduh, gak ngira banget. Ternyata jengkol ini bisa dikreasikan dengan makanan luar lur. Rasa kroffelnya gurih, asin, lalu ada sedikit manis dari madunya. Ada krenyes-krenyes juga dari topping jengkolnya. Aku lanjut makan yo lur. Yummy boy. Apa? Ada apa sih? Lur, pernah dengar nama daun antanan? Atau dikenal juga dengan nama daun pegagan? Kalau menjelang musim penghujan, daun antanan ini tumbuh dengan suburnya di Desa Kasturi, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Oleh ibu-ibu di sini, daun antanan ini diolah jadi cemilan yang enak loh lur. Juring teh, ih takut. Tungguan. Apa? Ada apa sih? Apa sih? Bentar. Satu-satu dulu. Tenang. Satu-satu dulu. Ada apa? Ayah itu dulu, boboknya ketinggalan, boboknya. Sebentar. Iya, sebentar. Tenang. Iya, terus. Ada apa sih, Bu? Ayah jurik, aki-aki Yuna panjang. Ibu lihat? Itu boboknya ketinggalan. Bu, mana ada jurik siang-siang? Kerjaanku nambah lagi lur. Tolongin emak-emak dari gangguan hantu. Ada-ada aja yo. Sabar, ya. Mana, Bu? Itu, Ndol, tuh di situ. Oh, nggak ada. Itu kata si Teteh itu. Ini boboknya ada nih. Iya, ini. Ya udah, tenang. kita beresin daripada datang lagi deui. Keburu sore, buru Geus asieun Ayo. Wis, mau gimana lur? Aku harus dampingi ibu-ibu iki lur. Dul, Bu Ibu udah dari mana? Tadi saya lihat Enggak. Oh, itu orang lewat paling. Kayaknya daun antanan ya? Boleh saya minta? Boleh, Neng. Nanti Ibu ya dikasih sama Ibu. Oh iya, boleh. Dul yang ke Neng ya. Oh iya. Nanti teh aku anter. Nih mau dibikin keripik dulu di UMKM. Oh iya, boleh. Ayo Bu, yuk. Ayo, anak kita pada takut ya, yuk. Ini yang namanya terlanjur basah. Mau gimana lagi? Aku sekalian bantu mengolah daun antanan. Sebelum diolah, daun antanan harus dicuci sampai debu dan kotorannya yang menempel di daunnya hilang. Oh iya lur, sudah dari 3000 tahun yang lalu, daun ini menjadi tanaman obat di India loh. Bumbu untuk adonannya emang sederhana. Ulek bawang putih, ketumbar, dan kencur secukupnya. Pokoknya harus sampai halus yo lur. Kalau untuk adonannya,
cukup kocok telur. Lalu masukkan ke dalam campuran tepung beras dan tepung tapioka. Kalau bumbu ulek udah halus, tinggal campurkan ke dalam adonan. Bu, nih daun antanannya udah tak cuci. Makasih ya, Dul. Oh iya, tadi si Teteh tadi minta. Oh, boleh. Ini Makasih ya Bu ya. sama-sama. Monggo Bu, silakan dilanjut goreng keripiknya. Celup daun antanan ke dalam bumbu. Kalau sudah, langsung cemplung ke penggorengan. Oh iya, untuk memastikan daun terbuka dengan sempurna, gorengnya jangan sampai penuh, Lur. Semoga laris manis ya, Bu. Emang gak banyak yang tahu kalau daun antanan ternyata bisa dimakan. Bumbu sedang disiapkan nih, Lur. Lengkap dari bawang, cabai, kemiri, kunyit, semua diulek sampai halus. Teh, nih antanannya tadi yang diminta, segini cukup? Ini mah banyak. Tolong minta irisin boleh? Antanannya? Iya. Oh, iya. Lur, daun antanan bisa diolah jadi panganan kering sampai masakan berkuah. Udah Dul, jangan semua dipotong. Oh, enggak semua? Iya. Oh, iya. Sini. Terus, ada yang bisa dibantu lagi nggak, Teh? Minta tolong dagingnya dicincang aja, Dul. Tulang, Teh? Iya. Oh, ini? Iya. Ya. Bocoran dari Teh Vira. Katanya sih, dia mau bikin citul alias aci tulang. Lanjut, bikin adonannya yo. Campur tepung aci bersama dengan sedikit terigu, garam, dan juga telur ayam. Jangan lupa beri sedikit tambahan bumbu bawang halus supaya makin gurih. Oh iyo, supaya bisa dapat adonan citul yang kenyal, bahan-bahan ini harus ditambahkan air panas. Seperti biasa, beri pewarna makanan. Kalau nggak berwarna, bukan masakan si Gundo namanya, Lur. Teh? Ya? Nih daging ayamnya udah selesai dicincang, Teh. Oh iya, Dul makasih. Ada yang bisa dibantu lagi nggak, Teh? Udah, makasih. Tinggal dulu ya, Teh ya. Ya. Daging paha ayam yang sudah setengah halus, kucincang tadi, lanjut Teh Fitra campur ke dalam adonan citul. Irisan daun antanan juga dicampur ke dalamnya. Oh iyo, namanya juga citul alias aci tulang. Sisa tulang paha ayamnya yuk dipakai toh. Tempel adonan aci ke tulang dan bentuk kembali mirip seperti paha ayam sungguhan. Kreatif ya, Lur, dari paha ayam sungguhan jadi paha ayam dengan campuran aci juga daun antanan. Biasanya, Lur, jajanan citul tersaji dalam kondisi crispy. Adonan citul akan dibalut dengan tepung roti untuk selanjutnya digoreng mirip seperti nugget. Tapi sekarang Teh Vira mau buat inovasi citul yang berbeda. Selain pakai tambahan daun antanan, citul juga mau dimasak dengan campuran kuah gulai. Sebelumnya, rebus dulu citul sampai matang yo, Teh. Kalau sudah, citul dimasak bersama kuah gulai. Tuang air secukupnya. Biar ada manis-manisnya, masukkan gula merah. Biar masakannya makin enak, tambahkan garam dan kaldu bubuk. Sekarang, masukkan citul dan antanan. Berikutnya,
Giliran santan yang masuk, Lur. Oh iya, sebelum kelupaan, lembaran daun antanan utuh bisa masuk sekalian. Ini dia, Lur, hasilnya. Cithul daun antanan dengan kuah gulai. Gimana? Menggiurkan toh, Lur? Baru kali ini, Lur, aku bisa makan cithul berkuah dengan campuran daun antanan. Apalagi disantap pakai nasi biru bunga telang yang khas dari Desa Kasturi, Majalengka iki. Tekstur cithulnya kenyal dengan sentuhan kuah gulai yang khas pedas gurih. Tambahan daun antanan membuat masakan kali ini jadi istimewa. Jos gandos.